semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Bunga Caidir dari kelas pemasaran global dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Zain Saleh, SHMM. Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana strategi salah satu perusahaan industri manufaktur Indonesia, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk dalam memasuki pasar global. Unilever merupakan perusahaan multinasional yang telah sukses menguasai pasar lokal dan telah menerapkan pendekatan internasional untuk memperluas cakupannya di pasar global. Saat ini, Unilever telah mencapai keunggulan dalam sejumlah negara seperti Amerika Serikat, India, Indonesia, Belanda, Brazil, dan Australia. Sejak didirikan pada tahun 1930, Unilever telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan terkemuka di dunia dan memiliki kehadiran yang kuat di pasar global. Dalam menghadapi persaingan antar perusahaan di dunia internasional, PT Unilever Indonesia Tbk memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhannya. Unilever bergerak di bidang sektor produk konsumen yang memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan konsumsi pribadi. Namun, mengapa bisa dikategorikan sebagai tipe perusahaan multinasional? Karena PT Unilever Indonesia termasuk perusahaan yang memproduksi produk yang disesuaikan dengan selera lokal. Sebagai contohnya, untuk lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dan bisa mendapatkan hati masyarakat Indonesia, Unilever membuat produk yang sesuai dengan cita rasa Indonesia, seperti contohnya kecap bango. Bisa dibilang, kecap merupakan makanan dari khas Indonesia. Untuk itu, Unilever membuat produk kecap bango untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia. Walaupun kecap bango bukan produk asli buatan Unilever, namun nama Unilever lebih terkenal karena kecap bango yang sekarang ini merupakan produk yang dikembangkan oleh Unilever. Terlebih, iklan yang ditampilkan di media tentang produk kecap bango itu sangat mencerminkan negara Indonesia. Dengan model-model yang berasal dari Indonesia, akan lebih membangun image Unilever di mata konsumen di Indonesia. Konsumen akan mempunyai keinginan untuk membeli produk kecap bango karena terkesan melihat iklan yang ditampilkan. Walaupun konsumen hanya coba-coba membeli merek tersebut, namun setidaknya produk tersebut sangat dikenal oleh masyarakat luas. Unilever sangat memperhatikan kualitas produknya dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan menjaga kebersihan dalam proses produksinya. Dalam menentukan harga jual, Unilever menggunakan metode cost plus markup yang memberikan fleksibilitas dalam bersaing di pasar global. Selain itu, Unilever juga berfokus pada inovasi produk dan memastikan semua produk memenuhi standar keselamatan. Dalam memasuki pasar global, Unilever menggunakan dua strategi kerjasama, yaitu lisensi dan joint venture untuk menggapai keunggulan di pasar global. Yang pertama itu lisensi. PT Unilever menerapkan strategi lisensi untuk memasarkan produk unggulannya. Contohnya seperti produk perawatan kulit Pond's. Produk Pond's dipasarkan melalui kerjasama lisensi di berbagai negara, termasuk Arab Saudi, India, Kolombia, Filipina, Indonesia, dan Meksiko. Negara-negara ini memiliki hak untuk menggunakan merek Pond's di masing-masing negara. Contohnya India, sebagai salah satu pasar perawatan kulit terbesar di dunia, telah menjadikan Pond's sebagai merek yang sangat populer di negara tersebut. Produk Pond's bahkan telah menjadi produk perawatan kulit favorit dan dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari di masyarakat India. Kerjasama lisensi ini sangat efektif bagi PT Unilever karena memudahkan produk-produk mereka diterima oleh masyarakat negara asing dan memperkuat hubungan dengan mitra perusahaan di berbagai negara. Dengan kerjasama dengan mitra lokal, PT Unilever dapat memanfaatkan pengetahuan dan jaringan distribusi mereka serta memperkuat posisi merek di pasar global. Kerjasama lisensi ini membantu PT Unilever untuk lebih mudah memasuki pasar global dan memperluas jangkauan mereknya.
Yang kedua ada joint venture. Dalam dunia bisnis, joint venture adalah kerjasama antara dua perusahaan atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. PT Unilever telah berhasil melakukan beberapa joint venture yang sukses dalam bisnisnya. Contohnya adalah joint venture dengan perusahaan Iran yang bernama Khalid Dairy Company. Melalui kerjasama ini, PT Unilever berkolaborasi dengan Khalid Dairy Company untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk susu dan makanan olahan di pasar Iran. Khalid Dairy Company merupakan salah satu produsen susu terbesar di Iran. Sehingga kerjasama ini memungkinkan PT Unilever untuk memanfaatkan infrastruktur dan jaringan distribusi yang kuat di negara tersebut. Strategi lain yang digunakan Unilever yaitu diversifikasi produk. Unilever memahami bahwa kebutuhan konsumen di setiap negara itu berbeda. Oleh karena itu, mereka melakukan diversifikasi produk dengan menghadirkan berbagai kategori baru, mulai dari produk perawatan pribadi, makanan, hingga minuman. Contohnya, akuisisi merek lokal seperti Buah Vita dan Gogo di Indonesia yang memungkinkan Unilever untuk memenuhi kebutuhan pasar minuman sehat. Selain itu, perusahaan yang secara konsisten mengembangkan produk baru yang sesuai dengan tren global, seperti produk berbasis bahan alami dan ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, Unilever dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas, mulai dari konsumen premium hingga konsumen dengan daya beli menengah. Selanjutnya ada segmentasi produk. Unilever menciptakan brand masing-masing pada setiap produk, sehingga membagi pasar produk sabunnya dalam 3 merek, yaitu sabun Lux untuk kecantikan wanita dengan segala manfaat dari sabun Lux, yang kedua sabun Lifebuoy yaitu kesehatan keluarga, dan sabun Dove kecantikan sejati karena cantik itu tidak mengenal usia, ras, dan batasan. Atau bagaimana produk Sostro membagi konsumennya berdasarkan jenis produk teh botol Sostro yang pada umumnya ST bagi orang-orang yang menyukai isi lebih banyak, dan fruity untuk anak muda khususnya anak sekolah yang menyukai rasa teh buah dan cenderung menyukai rasa manis. Unilever tidak saja menjawab kebutuhan pasarnya, tetapi juga memastikan kompetitornya untuk berpikir beberapa kali sebelum menyemplungkan diri ke kancah persaingan tersebut. Unilever sudah menerapkan pola regionalisasi karena Unilever telah memiliki pabrik atau cabang perusahaan di tiap negara. Hal ini dilakukan agar setiap negara dapat membeli produk yang sesuai dengan keinginan dan kebiasaan mengkonsumsi produk yang sangat erat hubungannya dengan cita rasa negaranya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang bagaimana perusahaan industri manufaktur Indonesia memasuki pasar global. Terima kasih.